Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Sabar dalam Doa. Sebagai pijakan saya sampaikan Quran surat Maryam ayat 1 sampai 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Kaf ha ya ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku bersinar dengan uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Quran Surat Maryam ayat 1-4. Ayat-ayat ini bercerita tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu nabi dari Bani Israel. Ayat ini dimulai dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, yaitu kumpulan huruf yang tidak punya arti. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui artinya. Tapi menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kaf berarti Al-Malik atau Maharaja, Ha berarti Allah, Ya berarti Al-Aziz atau yang Maha Perkasa, dan Shad adalah Al-Musawwir yang artinya Maha Pemberi Rupa. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga mengatakan yang hampir sama. 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Al-Kabir yang artinya Maha Besar, Al-Hadi yang berarti Maha Pemberi Petunjuk, Al-Aziz yang Maha Perkasa, dan As-Shadiq yang Maha Besar, benar. Ayat ini secara tidak langsung mengajarkan cara kita berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah sebelum berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam gelisah sebab usai sudah memasuki 120 tahun dan istrinya Elizabeth 98 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Tulang-tulangnya telah rapuh, rambutnya memutih total, dan istrinya juga mandul. Zakaria berdoa dengan suara yang lembut, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan laki-laki penerus risalah kenabian. Sebab di dalam keluarga besarnya tak ada yang pantas menjadi penerus. Mengapa ia berdoa dengan suara lembut? Sebab etika berdoa memanglah demikian. Suara lembut juga dimaksudkan agar tidak ditertawai oleh orang. Tidaklah pantas lansia 120 tahun dengan istri mandul setua itu untuk meminta keturunan. Zakaria tetap berdoa sebab ia terinspirasi keajaiban Maryam yang diasuhnya bisa melahirkan anak tanpa suami. Maryam bisa melahirkan anak
dengan kun fayakun Allah tanpa seorang suami. Zakaria pun bersumpah tak pernah dan tak akan kecewa dengan apapun jawaban Allah atas doa-doanya. Sebab Zakaria adalah seorang hamba, dan hamba hanya boleh memohon, tidak boleh memaksa. Seorang hamba harus tunduk kepada kehendak Allah, bukan sebaliknya menundukkan Allah dengan kehendaknya. Hadirin yang saya muliakan, ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doa Zakaria ketika ia sedang sholat dalam mihrab, tempat yang dibangun khusus untuk beribadah. Malaikat memberitahunya bahwa Allah akan memberi keturunan laki-laki yang bernama Yahya. Peristiwa ini juga petunjuk secara tidak langsung bahwa berdoa yang paling makbul adalah ketika sholat. Dan malaikat juga amat suka mendekati orang yang sedang sholat. Hadirin rahimakumullah, bersabarlah dalam menunggu jawaban doa. Nabi Zakaria baru diberi keturunan setelah melewati usia 120 tahun. Nabi Musa alaihissalam juga terus berdoa tanpa henti untuk kehancuran Fir'aun. Dan penguasa zalim itu baru tenggelam di tengah lautan secara menggenaskan 40 tahun sesudahnya. Hadirin, Nabi yang tak punya dosa harus bersabar menunggu jawaban doa sekian puluh tahun. Maka, pantaslah bagi kita yang banyak dosa untuk lebih lama bersabar menunggu jawaban-jawaban doa. Hadirin jamaah Jum'ah yang saya muliakan, ketika Dr. Jalaluddin Rahmat meninggal dunia karena COVID-19 bersama istrinya tahun 2021, saya sempat membaca buku karyanya yang berjudul Doa dan Kebahagiaan. Ya, agar ada tambahan pahala untuk beliau di alam sana. Di dalam buku itu terdapat kisah yang amat menarik. Ada dua raja, yang satu zalim dan yang satu saleh. Suatu hari, raja yang zalim terkena penyakit, dan menurut tabib, obatnya hanya satu, yaitu ikan X. Tetapi sayang saat itu tidak musim keluar ikan jenis itu, sehingga tak ada harapan untuk hidup bagi sang raja. Pada hari yang lain, raja yang saleh sakit, dan obatnya juga satu, yaitu ikan jenis yang sama. Dan saat itu musim keluarnya ikan jenis itu. Ternyata raja yang zalim sembuh, sebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menggiring ikan itu keluar, walaupun di luar musimnya. Sedangkan raja yang soleh meninggal dunia, sebab saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat agar menggiring ikan jenis itu kembali ke sarangnya. Malaikat di langit geger, mengapa raja zalim justru doanya terkabul, sedangkan doa raja yang soleh tidak terkabul? Ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Raja yang zalim memiliki sedikit kebaikan, maka Allah memberi kesembuhan sebagai bonus atas kebaikannya itu. Sehingga ketika mati kelak, sudah tinggal dosanya yang dibawa. Dan sebaliknya, raja yang soleh mempunyai sedikit dosa, maka Allah memberi musibah, doanya tidak terkabul dan meninggal dunia, agar dosanya habis, dan ketika meninggal, ia hanya membawa kebaikan tanpa dosa sama sekali. Hadirin, bisa juga orang yang banyak berdosa segera dikabulkan doanya, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak senang mendengar rintihannya. Sedangkan untuk orang yang soleh, Allah tidak mengabulkan doanya agar terus berdoa, sebab Allah Subhanahu wa taala amat senang mendengar suara orang yang dicintainya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.